Halo guys, kembali lagi di game Dragon Raja. Kali ini aku akan men-sharingkan sebuah video klub war elemen. Ya seperti biasa ya, di hari Selasa tanggal 9 Februari 2021. Di mana klub Bineka akan melawan salah satu klub yang kuat di server S3. Siapa lagi kalau bukan Starcatcher gitu ya. Nah, di sini aku akan tunjukin ya videonya. Cuma masalahnya aku nggak bisa ngedit gitu ya. Jadi kemungkinan besar aku bakal ilangin aja voice chatnya ya. Jadi biar kalian nggak bisa dengar percakapan klubnya. Tapi sayangnya aku nggak bisa ngedit atau nutupin kolom chatnya sama sekali karena seperti yang aku bilang, laptopku rusak gitu ya. Jadinya aku nggak bisa pakai editing software. Dan di HP ku ini udah penuh gitu ya. Penuh aplikasi, penuh video dan lain-lain. Jadinya untuk download aplikasi video editing lagi tuh rasanya tidak memungkinkan. Jadinya aku record pakai cara manual biasa, pakai screen recording gitu ya. Jadi otomatis untuk menutup kolom chatnya itu aku nggak bisa gitu ya. Tapi aku akan coba hilangkan untuk bagian voice chatnya. Dan di sini kenapa aku upload dengan mode review juga seperti ini? Karena buat jaga-jaga. Kenapa aku ngomong buat jaga-jaga? Karena aku nggak tahu yang tadi itu ke-record nggak di video live streamingnya. Kok rasanya kok gagal gitu ya. Jadinya aku kurang yakin apakah file datanya yang aku go live melalui aplikasi YouTube-nya itu sukses atau enggak, karena rasanya tampilannya beda sama yang kemarin malam gitu yang aku coba. Jadi buat jaga-jaga aja aku simpen, aku record dari recordan yang seperti biasa. Jadi setelah ini kalian akan lihat video klub warnya gitu ya, sembari aku kasih review ulang gitu. Oke, di sini seperti yang kalian lihat ya, tiba-tiba mati gitu ya. Karena di sini aku mau nyalain tombol recordnya gitu ya. Dan di sini aku masuk ke elemen water gitu ya. Dan semestinya kalau misalnya di sini nggak kerekam gitu ya, tapi kalau misalnya live-nya sukses, itu kerekam kalau misalnya itu aku masuk ke timnya ketua klubnya gitu ya. Jadi di saat aku nggak siap, kurang pede ya, karena hari ini aku bener-bener telat guys, gitu. Jadinya seperti itulah gitu. Dan di sini aku masuk ke partiannya ketua klubnya Bineka gitu ya. Makin kurang pede lagi gitu karena di sanalah karakterku yang paling lemah berada gitu ya. Tapi oke lah, di sini seperti yang kalian lihat, di sini aku lebih fokus ke tower 6 karena di sini rasanya party leadernya juga Kak Darenya juga fokusnya di tower 6. Jadi otomatis sebagai tim partinya otomatis kita berusaha ngikutin instruksinya gitu ya. Karena fokusnya ke tower 6, otomatis kita akan menjaga dan berusaha ngedefend mati-matian gimana caranya agar tower 6-nya itu nggak kerebut gitu ya. Meskipun jadi ayam geprek sungguhan guys, bisa kalian lihat ya, berkali-kali darahnya itu nggak ngotak jebolnya gitu ya. Ada satu sih yang nggak ngotak gitu, sekali geprek langsung mati. Aku juga mau ngeluarin X skill juga kadang-kadang sulit guys, karena di sini tuh aku nggak tahu ya, di sini tuh banyak banget yang ngestun ya, tapi aku nggak kelihatan siapa itu yang ngestun gitu, karena terlalu rame gitu ya. Dan di sini aku melihat salah satu player yang kemarin waktu daily tanggal 9 pagi subuh ya,
Aku masuk ke partinya dia gitu ya. Dan sekarang dia yang jadi lawanku gitu ya. Kemarin dia nge-lag abis, tapi di sini nggak nge-lag sama sekali ya. GG. Kenapa nggak mau nge-lagnya yang saat keluar aja gitu? Justru kemarin daily dia nge-lag abis gitu ya. Tapi ya memang salut sih kalau kemarin ngikutin partinya dia sih, memang aura-aura senjatanya kebanyakan anak-anak Starcatcher itu udah kuning semua gitu ya. Dan seperti yang kalian lihat guys ya, kita berusaha mempertahankan tower yang ada, dan sisa dari teman-teman bineka yang lain itu berusaha untuk ngerebut tower yang lain. Jadi mulai dari tower jam 5, jam 12, dan tower jam 1. Jadi di sini memang tugasku ya berusaha fokusnya di ini aja, tower 6 gitu. Dan itu aja udah kalian lihat tuh, mati lagi gitu loh. Jadi memang ya maafkan daku teman-teman bineka. Karakterku lemah. Wah, ada Kak Fon juga kelihatan tuh. Kemarin Kak Fon juga mampir ke channel YouTubeku, komen juga, thank you. Subscribe juga dia, thank you banget. Cuma karakternya Kak Fon sih lebih geki lah ya, tuh kalian lihat ya, merah, hilang guys, hilang, nggak pakai lama, langsung dikirim lagi ke base gua. Jadi memang untuk ngelawan teman-teman Starcatcher itu beratnya kenapa? Selain jumlah mereka juga ya dibilang itu imbang lah ya, mungkin kisarannya mungkin selisih 10 atau 20 orang gitu. Tapi masalahnya per orangnya itu loh, masing-masing membernya itu ratingnya gede-gede gitu loh. Jadi meskipun tiap elemen itu ditaruh rata, misalnya 20 20 20, di antara 20 itu mungkin ada 10 atau 5 orang itu yang memang ratingnya udah gede gitu. Jadinya agak sulit gitu loh untuk melawan teman-teman dari Starcatcher. Memang dasarnya mereka banyak player yang ratingnya tinggi. Sedangkan kalau di bineka rating player tingginya itu dikit. Gitu. Jadinya kita juga bisa dibilang kewalahan ya. Tuh kalian lihat lagi, hilang guys. Jadi aku kan udah bilang ya, kalau misalnya ngelawan teman-teman Starcatcher itu kayak bener-bener terbully gitu loh. Baru hidup mati lagi, baru hidup mati lagi, baru hidup mati lagi. Tapi di sini bisa kalian lihat di map yang di kanan atas, teman-teman bineka GG banget ya, bisa ngerebut 5 tower. Jadi tower jam 12 sama jam 5 juga bisa kerebut gitu. GG banget. Salut buat teman-teman yang udah merebut tower-tower dari teman-teman Starcatcher. Cuma di sini ya, aku nggak tahu kenapa tower 6 ini banyak banget yang nongkrong di sini gitu ya. Jadi di sini tuh aku sebagai player yang paling lemah tuh berusaha ngegangguin biar teman-teman dari Starcatcher itu nggak ada yang ngambil towernya gitu ya. Meskipun aku tahu resikonya aku pasti mati kalau misalnya terlalu deket ke towernya, karena di sana pasti istilahnya itu area yang full damage gitu. Jadi ya mau gimana lagi, yang penting itu jangan sampai towernya kerebut gitulah. Dan seperti yang kalian lihat juga di peta, teman-teman Starcatcher juga ngambil tower jam 7 ya. Tapi is okay, yang penting tower jam 6 ini tetap kita pertahankan. Jadi jangan sampai kerebut sampai akhir. Dan akhirnya kita menang ya guys ya. Meskipun cuma satu doang yang masuk, Kak Arviara yang masuk di antara teman-teman Starcatcher yang lain gitu. GG banget buat Kak Arviara. Salut ya. Dan di sini kalau udah agak lama Kak Mikasa juga masuk ya guys ya. Masuk ke dalam listnya gitu. Jadi aku nggak tahu yang kalian hitung itu yang mana. Apakah list yang bener-bener awal, top 10-nya atau kayak gimana. Tapi kalau misalnya kalian lihat yang agak belakang itu ada Kak Mikasa juga yang masuk. Nah, di sini poin akhirnya seperti ini.
ya. Jadi akhirnya aku bisa nge-capture hasilnya. Jadi ini adalah hasil akhirnya ya. Kita bisa dibilang dapat 2 poin, dan teman-teman dari Starcatcher dapat 3 poin karena mereka menang di elemen Earth, Fire, dan Wind gitu ya. Sedangkan teman-teman Bineka berhasil di elemen Water dan elemen Spirit gitu ya. Jadinya oke, not bad gitu ya. Kita menang 1 poin aja udah, aku rasa udah cukup bagus gitu, karena bagiku untuk melawan teman-teman Starcatcher itu gambling ya, karena di tiap elemen itu pastinya mereka naruh player-player yang cukup GG gitu ya, untuk masalah damage gitu. Dan ya seperti itulah guys, kita bisa menang 10.760 poin, dan yang teman-teman Starcatcher di elemen water 7.080. Itu karena ya seperti yang kalian lihat tadi, ada momen dimana kita bisa ngerebut hampir 5 tower gitu ya. Gitu. Jadi itu adalah poin plusnya kenapa skor poinnya bisa agak selisih jauh. Dan untuk yang lain, untuk yang Earth, Fire, dan Wind juga pastinya teman-teman Bineka try hard banget ya, tapi it's okay. Dan dari teman-teman Win juga rasanya juga berusaha banget, karena selisih poinnya juga hampir sama dengan Water ya, jadi 6.960 versus 10.520 gitu. Jadi kemungkinan sih yang istilahnya kalau misalnya kalian mau lihat gameplay yang mungkin bisa dibilang agak seru, itu kalian bisa cari video gameplay dari teman-teman Bineka di elemen water ataupun di elemen wind gitu. Karena kalau dilihat dari skornya, skor di wind dengan di water itu gimana ya bilangnya ya, kan kalau di water kita yang menang posisinya gitu kan, dengan selisih ya kisaran cuma 3.000 poin lah. Nah di win juga sama, kisaran selisihnya 3.000 poin, cuma teman-teman Starcatcher yang menang. Nah kalau misalnya kalian mau lihat gameplay yang seru dari teman-teman Bineka, mungkin kalian bisa lihat videonya yang player-player dari teman Bineka ataupun teman-teman dari Starcatcher kalau ada yang upload gitu, yang mainnya di elemen water atau di elemen wind. Pastinya lebih seru gitu ya. Karena poinnya itu gede banget guys, nggak cuma 400, nggak cuma 200, nggak cuma 120 gitu. Jadi udah 1.000 lebih otomatis. Kalau dilihat dari poin yang udah 1.000 lebih, pastinya ada perjuangan di sana gitu ya, perjuangan mati-matian, entah berusaha ngerebut, entah berusaha ngedefend gitu. Jadinya gameplay yang seperti itu mungkin bisa kalian tonton karena lebih seru dan lebih asik gitu ya. Jadi gitu aja untuk hasil klub War Bineka melawan teman-teman Starcatcher, entah itu pertemuan keberapa melawan teman-teman Starcatcher, tapi yang pastinya udah banyak gitu ya. Tapi menurutku sendiri ini sudah sedikit kemajuan lah ya, setidaknya menghibur diri sendiri ya, kita akhirnya bisa dapat 2 poin gitu. Meskipun sebenarnya sih cuma 1 poin ya, karena di elemen spirit sendiri itu posisinya itu memang agak kosong. Jadi teman-teman Starcatcher ini kalau misalnya dari voice chat itu kedengaran itu lebih fokus ke 4 elemen, earth, fire, water, sama wind gitu ya. Untuk spirit kayaknya nggak terlalu fokus gitu. Jadi otomatis untuk bisa menang melawan teman-teman Starcatcher di elemen water itu adalah hal yang membuatku tuh senang gitu ya, dan bener-bener bangga sama teman-teman Bineka yang lain gitu. Akhirnya bisa dapat poin gitu, meskipun cuma 1 gitu ya.
dan 2 lah bonus di elemen spirit gitu. Jadi gitu aja, thank you banget sekali lagi buat teman-teman Bineka yang udah try hard banget, udah berpartisipasi, udah nyempetin waktu berharga kalian untuk ngikutin klub war kali ini gitu ya. Dan rasanya sih gitu ya, aku lupa nge-capture dong. Iya guys, aku lupa. Jadi yang ini adalah yang menang-menang ya guys ya, gitu. Dan siapa yang kalah, siapa yang menang, bisa kalian lihat sendirilah. Dan kabar buruknya adalah aku lupa untuk nge-capture tim partinya untuk kali ini gitu ya. Nanti aku bakalan capture kalau misalnya ada ya datanya yang di hasil live streamingku di YouTube. Kalau misalnya kesimpan, aku bakal masukin juga saat aku upload videonya di Facebook ya guys ya. Jadi nanti kalian lihat di sana, biasanya kan aku nge-share juga foto-fotonya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dan di YouTube itu ada filenya, streamingnya itu ke record, aku bakal nge-capture tim partinya dari sana. Tapi kalau enggak, ya mohon maaf aku lupa. Aku lupa nge-capture. Tapi yang pasti ya, yang pasti itu ada Kak Dare, ketua klub dari Bineka. Thank you banget udah di-invite. Terus ada Kak Fon juga. Fon siapa ya namanya ya? Agak sulit penyebutannya. Itu ada juga Kak Fon juga. Terus ada Kak, kalau nggak salah R12 ya, kalau nggak salah ingat. Itu kayaknya ada Kak R12 dan satu lagi aku lupa. Tulisannya kecil banget soalnya. Seingatku kecil ya, tapi nanti aku coba lihat lagi aja. Oke? Jadi kalau misalnya fix namanya ada, aku bakal taruh di deskripsi aja gitu ya. Jadi gitu aja guys, thank you banget udah nonton dan sampai jumpa di video Dragon Raja lainnya. Bye bye.